Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji aparatur sipil negara atau ASN dan aparat TNI Polri naik, sementara untuk pensiunan dipastikan naik. Dalam konferensi pers APBN kita yang digelar Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini pemerintah tengah merampungkan peraturan pemerintah atau PP terkait kenaikan gaji ASN, aparat TNI Polri, pensiunan, tunjangan veteran, dan PPPK. Kabarkan amplop besarnya, tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa, itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi. Kali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Ya, Suhasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal. Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Jumlah tersebut bertambah 4,88 triliun rupiah dari pagu indikatif awal sebesar 47,13 triliun rupiah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum. Namun jika tidak menyatakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada tahun 2026 diusulkan senilai 41,64 triliun rupiah. Suhasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis, yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,20 triliun rupiah, layanan mandatori dan prioritas 1,74 triliun rupiah, belanja TIK yang belum terdanai 1,90 triliun rupiah, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar rupiah. Mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR. Itu sesuatu yang pantas kita apresiasi juga, karena bagaimanapun para ASN ini yang berjuangnya luar biasa, ya memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pantas kita apresiasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara kita tentu saja. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah menyebut, seiring meningkatnya inflasi dan kebutuhan pokok, ASN dinilai pantas mendapatkan kenaikan gaji pokok. Kenaikan gaji ASN yang merupakan abdi negara ini disebut penting untuk mencukupi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan para ASN. Cuma memang gajinya itu yang memang kecil. Yang idealnya gajinya ditingkatkan sesuai dengan keperluan kebutuhannya, lalu yang tunjangan yang sifatnya tidak pasti itu bisa kurangi sehingga memberi kenyamanan buat para pegawai-pegawai kita bekerja. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Ya baguslah kalau Hakim dinaikkan, dan beliau mengatakan ya ini akan disusul oleh kenaikan aparatur pemerintah yang lain. Jadi yang pertama-tama beliau concern kepada para hakim, dan nanti juga para pegawai negeri sipil, ASN yang lain juga akan mengalami peningkatan gajinya. Usai pengumuman kenaikan gaji para hakim Indonesia mencapai 280% oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan, kenaikan tersebut tidak hanya terjadi di lembaga kehakiman saja. Dirinya menerangkan bahwa fokus utama Presiden Prabowo dalam hal kenaikan ini menyoroti kondisi para hakim di Indonesia usai banyaknya kasus penyuapan yang terjadi belakangan ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menaikkan gaji para hakim hingga 280% tersebut terurai dari golongan hakim baru dan golongan terbawah.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP sekaligus pengusaha Indonesia Susi Pujiastuti berharap Presiden RI Prabowo Subianto menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS hingga 200%. Menurut Susi, hal itu sebagai salah satu cara agar korupsi di Indonesia bisa. Komentar Susi ini disampaikan usai Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji 280% untuk hakim di Indonesia. Susi pun sepakat dengan keputusan tersebut, bahkan menurut Susi, gaji polisi, TNI, dan aparatur sipil negara atau ASN juga harus naik 200%. Menurutnya hal itu bisa sebagai upaya membuat ASN bekerja secara profesional lantaran pendapatannya kompatibel dengan swasta. Namun kata Susi, tentu saja syarat ketatnya profesionalisme harus dipatuhi oleh ASN, pun rekrutmennya juga harus berkualitas. Bahkan jam kerja dan Key Performance Indicator atau KPI juga harus dipatuhi. Menurutnya, good governance menjadi jiwa lini pemerintahan. Nantinya setelah asesmen kualitas ASN ternyata tidak mencapai, maka pemerintah wajib mempensiun dinikan pegawai tersebut. Pun apabila ASN masih melakukan korupsi dan pungutan liar, maka hukum seberat-beratnya wajib diterapkan. Ya, rencana kenaikan gaji untuk tahun 2025 telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, kenaikan gaji ASN akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Pemerintah berfokus pada efektivitas dan efisiensi birokrasi serta adaptasi pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas. Tak hanya itu, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Hal ini dilakukan dengan menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara melalui berbagai insentif seperti pemberian THR dan gaji, pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji ASN. Belanja pegawai pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan pada tahun anggaran 2024 saja alokasi belanja pegawai mencapai dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dengan timnya juga, Menteri Investasi, semua melaksanakan. Menteri Luar Negeri dengan diplomasinya, kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi, kita berunding, kita tidak emosional, kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita dan keluarga mereka. Untuk itu, kita telah mencapai suatu titik yang terbaik yang bisa kita capai pada saat ini. Walaupun kita tidak akan berhenti untuk selalu mencari kondisi yang lebih baik untuk ekonomi kita, untuk bangsa kita, untuk rakyat kita. Saudara-saudara, kita paham dan kita mengerti bahwa kondisi ini akhirnya menguji strategi besar kita, menguji strategi transformasi yang sudah saya canangkan di awal, bahkan sebelum saya